Perkenalkan, nama saya Vera Bulmasa, NIM SB 18023. Di sini saya akan melakukan role play tentang konseling pemilihan alat-alat KB untuk pemenuhan dari tugas OSCI. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi, Mbak. Ya. Ya, Mbak. Baik, perkenalkan, nama saya Vera Bulmasa, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini saya mau mengetahui tentang metode-metode kontrasepsi itu, Bu. Oh, jadi Mbaknya mau KB? Iya. Baik. Ini sebelumnya dengan Mbak siapa? Nyonya N. Nyonya N. Umurnya berapa, Mbak? Umur saya 31 tahun, Bu. 31 tahun. Baik, ini untuk sekarang apakah memiliki anak? Iya. Iya. Umurnya berapa tahun? Baru 2 bulan. Bu. Oh, baru 2 bulan. Menyusuinya bagaimana? Masih eksklusif. Masih eksklusif. Baik. Ini sebelumnya Mbak pernah mendengar atau mencari informasi mengenai KB-KB begitu, Mbak? Untuk secara lebih dalamnya belum itu, Bu. Tapi pernah baca sekilas? Pernah, iya. Oh ya. Baik, jadi untuk KB itu ada jenis KB sederhana dan juga KB yang menggunakan alatnya, Mbak ya. Iya. Jadi untuk yang pertama itu nanti untuk KB sederhana itu cara kerjanya ya itu tergantung dari Mbak dan suami mengatur untuk jadwalnya. Nah, untuk KB dengan alat itu nanti cara kerjanya ya tergantung dari cara kerja alat itu sendiri untuk menunda kehamilan. Dari hormon-hormon yang terkandung itu untuk mencegah kehamilan seperti itu. Baik, ini langsung saja saya jelaskan ya, Mbak ya, untuk macam-macam KB-nya. Untuk KB sederhana itu ada KB kalender. Jadi di situ KB kalender itu cara kerjanya kita patokannya dari tanggal menstruasi. Tanggal menstruasi tiap bulan seperti itu. Nah, untuk tanggal menstruasi ini untuk KB kalender itu untuk para wanita yang memang menstruasinya teratur setiap bulan seperti itu, Mbak. Jadi tidak berubah-berubah tanggalnya dan juga siklusnya seperti 28 hari ya 28 hari. Nah, itu dianjurkan untuk mengikuti KB kalender jika ingin KB secara sederhana. Nah, seperti itu. Jadi ini cara kerjanya ya untuk pasangan suami istri, mereka menghindari untuk melakukan hubungan seksual pada tanggal dimana saat kita lihat kalender itu Mbak memang dalam kondisi subur seperti itu. Lalu nanti yang kedua itu ada yang namanya mal. Ini dianjurkan untuk ibu yang sedang menyusui secara eksklusif, untuk yang memiliki bayi yang berumur 0 sampai 6 bulan. Jadi di sini dengan menyusui secara eksklusif itu juga bisa memproduksi hormon yang mencegah kehamilan seperti itu. Nah, nanti ada juga cara sederhana ini kita mengamati melalui lendir yang sering keluar pada wanita ya, Mbak ya, seperti keputihan seperti itu. Nah, nanti lendir ini miripnya seperti keputihan itu, hanya saja nanti saat Mbak memegang lendir ini dia tidak putus dan juga dia warnanya bersih putih bersih, terus saat dipegang dia tidak mudah putus. Itu berarti Mbak dalam masa subur. Nah, misalnya KB-nya dengan menggunakan lendir, berarti saat Mbak merasa lendir yang keluar itu seperti yang sudah saya sebutkan, lebih baik Mbak dan suami menghindari untuk berhubungan di tanggal tersebut. Nah, terus nanti metode selanjutnya itu dengan cara senggama terputus. Jadi di sini nanti saat berhubungan seksual dan misalnya nanti sudah jadi nanti pas apa ya, Mbak pernah mendengar ejakulasi? Pernah tapi nggak terlalu. Macam dia itu adalah puncak hubungan seksual. Jadi saat-saat dimana sperma hampir dikeluarkan. Dan di situ mungkin senggama terputus ini dengan cara suami segera mengeluarkan alat kelamin dari alat kelamin wanita agar tidak terjadi spermanya tidak masuk ke dalam vagina sehingga membuahi seperti itu. Lalu metode sederhana yang kedua ini dengan alat, hanya saja alatnya tidak mengandung hormon apapun, Mbak. Nah, itu kondom. Nah, nanti untuk kondom ini cara kerjanya ya dia itu alatnya hanya menampung sperma yang keluar sehingga dia tidak
masuk untuk membuahi sel telur seperti itu. Lalu untuk efektivitas, semua KB sederhana itu efektivitasnya tergantung pada kondisi wanita sendiri, terutama ya Mbak ya, apalagi dari lendir serviks, dari KB kalender, kan itu berarti tergantung Mbaknya. Misalnya KB kalender tanggalnya teratur atau bagaimana, nah itu lebih efektif untuk mencegah kehamilan. Tapi misalnya ternyata mungkin Mbaknya juga lupa masa subur seperti itu, nah itu bisa menjadi kegagalan, nanti bisa terjadi kehamilan seperti itu. Jadi untuk KB sederhana ini efektivitasnya memang tergantung dari kedisiplinan pasangan masing-masing seperti itu. Sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Baik. Lalu untuk tadi KB sederhana, nah selanjutnya ini ada KB secara hormonal. Di situ ada itu ya Mbak ya, pil kombinasi. Jadi pil kombinasi itu pil yang mengandung 2 hormon. Nah, nanti 2 hormon ini yang akan bekerja untuk menunda kehamilan. Seperti itu. Terus pil kombinasi ini juga kalau untuk ibu menyusui juga dianjurkan bisa untuk mengkonsumsi pil ini kalau tidak mau KB sederhana yang laktasi tadi, yang menyusui tadi. Nah, nanti untuk efek samping dari pil kombinasi ini mungkin Mbak bisa merasakan pusing, terus mual muntah, dan kadang-kadang itu sering keluar bercak darah seperti itu meskipun tidak menstruasi seperti itu. Terus bisa juga kadang terjadi henti haid sekitar 2-3 bulan, misalnya 3 bulan sekali baru mengalami haid seperti itu. Terus untuk efektivitasnya dia memang efektif, tapi tergantung lagi pada yang mengkonsumsi pilnya. Jadi jika mungkin lupa dalam waktu yang lama, maka itu bisa menjadi faktor terjadi kehamilan seperti itu. Terus yang kedua itu ada pil progestin, ini mini pil. Ini pilnya tidak disarankan untuk ibu yang menyusui ya Mbak ya. Jadi kalau Mbaknya menyusui terus Mbaknya ingin KB hormonal, maka saya sarankan milihnya ke pil yang kombinasi saja seperti itu. Terus dia untuk cara kerjanya ya dia mengandung hormon, di mana hormon itu akan menunda atau mencegah terjadinya pembuahan. Nah, terus untuk efektivitasnya ya tergantung lagi dari pasien mengkonsumsi pilnya secara rutin atau tidak seperti itu. Terus untuk efek sampingnya itu hampir sama dengan pil yang kombinasi tadi. Jadi efek sampingnya itu bisa mual, bisa muntah, terus bisa juga terjadi henti haid dalam kurun waktu sekitar 2-3 bulan. Terus bisa juga kadang keluar bercak darah seperti itu. Sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan dulu? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, terus selanjutnya itu ada suntikan. Jadi suntikan itu ada suntikan 1 bulan dan juga suntikan 3 bulan. Nah, untuk suntikan itu dia cara kerjanya itu hampir sama sebenarnya. Semua KB hormonal itu mereka mengandung hormon yang memang fungsinya itu untuk menunda kehamilan dengan cara mencegah terjadinya pembuahan seperti itu. Nah, untuk efek samping dari suntik 1 bulan dan 3 bulan ini hampir sama seperti pil KB. Jadi dia kadang itu bisa terjadi henti haid, terus kadang bisa keluar bercak darah seperti itu. Sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan? Tidak ada, Bu. Iya. Kalau untuk efektivitasnya itu kembali lagi tergantung pada kedisiplinan pasien untuk segera kembali dilakukan untuk suntik KB-nya. Harus rutin ya, Bu? Iya, harus rutin sesuai tanggal. Biasanya setelah suntik akan dikasih jadwal untuk kembali. Iya. Nah, itu. Sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan dulu? Tidak ada, Bu. Ya, baik, jika tidak ada. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang implan. Mungkin Mbaknya pernah dengar ya, KB susu. Iya. Ya, jadi nanti kalau implan itu dia akan dipasang alat di lengan bagian kiri ya Bu ya. Jadi di lengan bagian kiri nanti
alatnya itu dia fungsinya untuk mengeluarkan hormon. Nanti hormonnya ini yang akan mencegah terjadinya pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, nanti untuk implan ini disarankan untuk ibu-ibu yang memang menginginkan KB jangka panjang. Jadi mungkin tidak menginginkan anak dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun seperti itu. Implan itu dia pemakaiannya sekitar 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, tapi bisa kita kita lepas saat memang mbaknya ingin program hamil lagi ya. Terus kalau efektivitasnya dia memang sangat efektif dibanding dari KB hormonal lainnya. Jadi dia bisa sangat akurat untuk mencegah terjadinya kehamilan. Biasanya dalam kurun waktu 1 tahun diambil dari sekitar 100 pasangan, mungkin sekitar 1 sampai 3 yang akan mengalami kegagalan untuk itu KB ini. Ada yang ingin Mbak tanyakan? Belum ada ya Mbak ya? Terus selanjutnya untuk kontrasepsi non hormonal itu ada IUD. Tahu ya Mbak ya? Ada temannya yang mungkin pakai IUD Mbak? Ada sih Pak. Tapi nggak pernah sharing, jadi mungkin Mbaknya itu ya belum tahu ya. Jadi IUD itu nanti akan dimasukkan sebuah alat berbentuk T seperti itu Mbak. Nah, nanti itu akan dimasukkan ke alat kelamin wanita. Di situ nanti dia untuk mencegah bertemunya sel telur dan juga sel sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, IUD ini sampai saat ini dia terbukti sebagai cara KB yang paling efektif dibanding KB-KB yang lainnya. Untuk jangka waktunya itu ada yang 5 tahun, 8 tahun, dan juga 10 tahun. Dan nanti ini pasien bisa memilih sesuai dengan keinginannya untuk kapan lagi dia mau memiliki anak. Kalau pengen lama ya ada yang 10 tahun seperti itu. Terus untuk efektivitasnya memang sangat efektif. Terus untuk efek sampingnya itu dia jika pasiennya tidak cocok mungkin akan terjadi radang seperti itu. Terus untuk keuntungannya ya memang keuntungannya tadi dia memang sangat efektif. Terus kerugian atau yang sisi yang tidak menguntungkan itu mungkin untuk KB IUD ini memang sangat mahal karena cara kerjanya juga sangat bagus. Sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan? Baik. Terus ini yang terakhir itu ada kontrasepsi mantap. Di sini jadi nanti akan dilakukan beberapa operasi kecil pada kelamin pria maupun wanita. Di sini nanti untuk mengikat organ yang memang menghasilkan sel telur dan sel sperma. Ini biasanya kalau di kaum awam itu mereka kenalnya steril, KB steril. Jadi benar-benar tidak akan memproduksi lagi untuk sel telur dan sel sperma, sehingga itu saat berhubungan memang tidak akan terjadi kehamilan lagi untuk KB ini. Ini untuk pasangan yang memang tidak lagi ingin memiliki anak. Jadi mungkin Mbak bisa itu memikirkan KB apa yang ingin Mbak ambil. Kalau untuk kondisi Mbak sekarang bisa untuk memilih KB yang secara ASI eksklusif ataupun pil kombinasi. Terus mungkin di sini metode yang ingin Mbak ambil apa? Kayaknya saya itu aja deh Mbak, tertarik sama yang mahal soalnya kan juga saya masih menyusui. Oh ya Mbak, jadi maunya ngambil yang sederhana ya, Iya. secara ASI eksklusif itu baik. Terus itu berarti Mbaknya fix ngambilnya yang metode sederhana. Ya itu memang tidak ada ketentuan apa-apa, yang penting Mbaknya komunikasi saja dengan suaminya. Ya, komunikasi bahwa Mbak tidak ingin ikut KB yang secara hormonal seperti itu, Mbak ingin secara
alami. Nanti 6 bulan dari sekarang mungkin Mbak datang kembali untuk jika ingin ikut KB seperti itu, datang kembali sekitar saat bayinya usianya lebih dari 6 bulan Mbak bisa datang lagi untuk kita konseling lagi mau ikut KB yang apa setelah ikut mal. Sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan dulu? Dan Tidak ada ya Mbak ya? Ya baik. Baik, jika tidak ada mungkin itu ya. Sekian ya Mbak. Menurut saya. Jadi mungkin ada salah kata saat konseling, saya mohon maaf ya Mbak ya. Semoga bermanfaat untuk Mbak. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, sama-sama.